Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam kepada para penonton Ansor Surabaya TV, channel YouTube kita. Jadi di sini kita akan mewawancarai salah satu presidium Gus Durian Jawa Timur, sahabat Yuska Harimurti. Selamat malam, Mas. Selamat Gimana malam. kabarnya? Alhamdulillah biasa-biasa saja. Iya, Mas. Ini kan besok kita sekarang maksudnya Harlah Ansor ke-87 pada tanggal 24 April 2021. Jadi sudah 87 tahun gerakan pemuda Ansor beredar di Indonesia, atau sudah malang melintang dengan segala khidmat dan pengabdiannya ke bangsa dan negara. Saya ingin jenengan bercerita bagaimana hubungan dengan Ansor Banser selama ini. Biasanya kan saya lihat beberapa kali Gus Durian ini selalu menggandeng Ansor dan Banser dalam berkegiatan. Ya. Oke, monggo, Mas. Mulai ya. Oke. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat hari lahir ke-87 tahun untuk sahabat-sahabat Ansor. Jadi Ansor dan Gus Durian itu ibarat belahan jiwa. Jadi sebenarnya roh dari Gus Durian itu juga ada pada sahabat-sahabat Ansor. Maka keterlibatan Ansor dengan Gus Durian itu jadi hukumnya wajib sebenarnya. Nah, di satu sisi selama hampir 10 tahun Gus Durian ada pasca wafatnya Kiai Abdurrahman Wahid, di berbagai kota keterlibatan sahabat-sahabat Ansor itu sangat penting sekali bagi kami. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas dari sahabat-sahabat Ansor, khususnya teman-teman Banser ya. Nah, kami melihat bahwa sebenarnya selain fungsi Ansor sebagai penjaga Atwaja, teman-teman Ansor dan Banser itu merupakan roh daripada perjuangan menjaga NKRI itu sendiri. Maka sangat penting artinya bagaimana sahabat-sahabat Ansor ini bisa mempertahankan eksistensinya, komitmennya, kemudian kelurusan semangatnya di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, saya memahami bahwa tugas ini menjadi hal yang sangat tidak mudah karena dengan berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang motivasi orang-orang untuk masuk Banser, itu akan menjadi semacam tantangan tersendiri bagi teman-teman Ansor untuk menjaga kesulitan mulai dari tingkatan atas sampai tingkat bawah. Nah, saya berpikir bahwa untuk ke depan tantangan kawan-kawan sahabat Ansor itu juga semakin tidak akan lebih mudah karena pada saat teknologi menjadi semakin maju, di mana setiap orang itu bisa menjadi narasumber kalau dalam bahasa Jawa, di mana semua orang bisa menjadi tokoh agama dengan mudahnya, bagaimana semua orang bisa menyampaikan dalil-dalil atau ajaran-ajaran agama yang disesuaikan dengan kemauannya, itu menjadi tugas sahabat-sahabat Ansor untuk bisa turut memfilter kemudian menjaga masyarakat agar bisa menerima informasi yang benar. Nah, di sini peranan sahabat Ansor bagi kami dalam berbagai peristiwa, mulai dari kasus bencana, kemudian saya masih ingat ketika peristiwa bom di Surabaya, kami mengajak sahabat-sahabat Ansor untuk kemudian melakukan gerakan menolak gerakan terorisme di Surabaya. Dan itu disambut dengan sangat luar biasa, dengan persiapan yang sangat singkat, cuma 1 hari, tapi kemudian kami bersama dengan teman-teman lintas agama lain itu merasa aman ketika kami bisa berjalan dengan sahabat-sahabat Ansor. Saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya kami yang ada di berbagai kota ini tidak ada sahabat-sahabat Ansor atau Banser. Tentu perjuangan kami akan lebih berat. Gitu. Maka di dalam beberapa
bagian dari hati saya, juga teman-teman Gus-Durian, merasa sangat berterima kasih dan perlu untuk mendukung setiap upaya yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor. Dalam usianya ke-87, yang saya pikir juga bukan menjadi umur yang muda lagi, karena saya pikir ini juga sebuah usia yang sangat matang sebenarnya. Selain sisi daripada membuat para seluruh kadernya menjadi semakin profesional, mungkin sahabat Ansor bisa salah satu tugas dari Ansor ke depan adalah juga turut memberikan kesejahteraan untuk para anggotanya. Itu usulan dari saya, karena saya lihat memang banyak kawan-kawan Ansor yang berada dalam situasi ekonomi yang kurang bagus, tetapi luar biasanya mereka masih terus, motivasinya sangat kuat sekali, tawaduknya sangat luar biasa. Saya perlu belajar banyak dari sahabat Ansor, khususnya juga teman-teman Banser ya, yang mereka bisa satu komando, bisa kemudian bisa bergerak tanpa tanpa banyak administrasi, tapi bisa bergerak secara langsung, dan itu seolah-olah sudah menjadi refleks bahwa sadar bahwa dari setiap teman-teman Ansor atau Banser untuk selalu terlibat di dalam menjaga NKRI pada khususnya. Itu saya merasa saya perlu belajar banyak. Bagaimana mereka berjuang tanpa pamrih, kemudian ikut melakukan tugas-tugas sosial, kemudian melakukan tugas-tugas yang saya pikir di satu sisi akan menjadi pilar dalam menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai roh bangsa ini, dengan segala cara, dengan segala latar belakang yang mereka punya, mereka tetap terus berjuang sama saya ini. Saya memahami memang akan ada beberapa mungkin ada beberapa konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi, tapi saya pikir teman-teman Ansor dan Banser di lapisan bawah, mereka tetap komitmen dengan segala tugas-tugasnya. Itu yang membuat saya luar biasanya begitu. Tawaduknya pada kiai itu juga sangat luar biasa. Beberapa orang itu mempunyai kemampuan agama yang saya pikir layak untuk diperjuangkan menjadi tokoh agama malah saat itu. Dengan hafalan Qur'annya, sholawatnya, kemudian dengan segala pengetahuannya tentang hubungan antara agama dengan negara memang. Itu sangat luar biasa. Dan saya pikir di balik semakin hebatnya Ansor secara organisasi, akan lebih bagus juga kalau seandainya orang-orang di dalamnya juga bisa semakin kuat secara profesional, semakin sejahtera dalam kehidupan sehari-hari, dan Gus Durian akan mendukung penuh untuk hal seperti itu. Karena memang kalau kemudian teman-teman Ansor atau Banser ini kuat, kami juga merasa semakin aman. Dan kami akan terus berjalan seiring dengan kawan-kawan sahabat Ansor atau Banser dimanapun kami berada. Jawa Timur itu Gus Durian itu ada di 38 kota. Dan hampir keseluruhannya itu berjalan bersama dengan teman-teman sahabat Ansor atau Banser, juga teman-teman di LPBI untuk urusan kebencanaan. Dan seolah memang tidak bisa terpisahkan. Walaupun ada beberapa kota yang masih belum bisa menjalin, saya pikir itu hanya masalah waktu saja, karena juga semakin hari juga kita akan semakin merapat. Gus Durian tanpa Banser Ansor tidak akan berjalan dengan sempurna, tidak akan bisa sukses melaksanakan setiap tugas dan tugas-tugasnya. Maka kemudian kalau Gus Durian kalau teman-teman Ansor dan Banser itu juga kuat, maka kami juga akan menjadi semakin kuat. Sementara begitu, Mas. Oke. Saya juga beberapa kali mengetahui dan ikut menyebarkan kegiatan-kegiatan sahabat-sahabat pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya dan Satkorcap Banser Kota Surabaya bersama Gus Durian. Dan ini memang luar biasa. Jadi mulai beberapa kali kita sharing kegiatan seperti kemarin di banjir NTB dan di gempa NTB, gempa di Lombok dan yang lain-lainnya. Nah, ini menurut Mas Yuska, kira-kira apa yang melatar belakangi begitu semangatnya khidmat Ansor dan Banser ini kepada kemanusiaan, terus kepada kebangsaan dan kenegaraan. Dengan ini kan orang luar gitu, yang selalu memotret dan selalu berdampingan dengan kader Ansor dan Banser. Jadi kami ingin tahu gitu kira-kira
apa pendapat jenengan? Kalau saya yang berpendapat kan nanti dikatakan narsis gitu loh. Jadi saya pikir begini, karena dasar-dasar yang dimiliki oleh teman-teman sahabat dari sahabat-sahabat Ansor atau Banser itu semuanya kan diperoleh dari pendidikan dasar yang diperoleh. Dan yang paling penting, banyak para sahabat Ansor Banser itu melanjutkan kiprah dari keluarga sebenarnya. Jadi ada yang Banser itu bapak itu Banser, bayo Banser. Jadi sudah menjadi gen apa? Ada syaratnya lah Mas ya. Ada wis tadi bagian dari darah yang mengalir gitu. Jadi kalau kemudian hal-hal seperti itu, kecuali untuk yang memang baru mengenal NU, baru mengenal sahabat-sahabat gerakan-gerakan dari Ansor Banser atau khususnya teman-teman NU, maka itu akan diperoleh di sistem pendidikan yang diperoleh mereka, di pendidikan dasarnya, di dasarnya, atau dan itu sudah termaktub di dalam tujuan pendirian dari Ansor itu sendiri. Jadi kan sudah jelas di sana dikatakan bahwa Ansor didirikan tugas utamanya adalah menjadi penjaga aswaja di Indonesia pada khususnya. Dan itu mendarah daging pada teman-teman pada teman sahabat Ansor atau Banser di daerah-daerah. Nah, kemudian yang mendasari juga adalah bahwa Islam dan tradisi atau yang dikatakan Islam Nusantara itu menjadi semacam perjuangan yang selalu tertanam di dalam sahabat-sahabat Ansor Banser di dalam ucapan maupun tindakan mereka. Jadi mereka akan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ansor Banser ini selain berbicara tentang agama, juga berbicara tentang kebangsaan, juga berbicara tentang kemanusiaan. Itu bagian yang terpisahkan. Dan itu saya pernah baca di beberapa bagian artikel-artikel atau tulisan-tulisan tentang masalah pendidikan dasar di pendidikan Ansor atau Banser. Dan itu sangat mendarah daging, kecuali memang itu diperkuat oleh faktor keluarga mereka. Terus by NU, kemudian Bapak NU, dan itu mendarah daging, tidak bisa dilepas. Kecuali ada peristiwa yang luar biasa, itu membuat mereka pindah, namanya tidak menjadi orang NU. Biasanya mereka itu karena faktor politik atau faktor ideologi yang kekurangan info. Kalau ada orang Ansor atau Banser kemudian berpaling dari NU, itu mungkin dia kurang update saja. Mungkin dia tidak punya kawan, kemudian terus gombol mana karo Banser liane. Nah, itu yang membuat mereka kemudian pindah. Tetapi di satu sisi kekuatan dari Banser Ansor yang kemudian bisa bertahan sampai 87 tahun itu adalah semangat mereka, misi mereka bahwa mereka mereka ada itu bukan hanya karena faktor agama. Tugas mereka juga adalah menjaga pilar-pilar kebangsaan dan juga mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bagian dari ajaran agama. Begitu Mas, menurut saya loh ya. Menurut saya di sini. Ya Mas. Ini yang terakhir, mungkin karena ini kan masih ada beberapa narasumber yang perlu kita wawancarai. Jadi kita bisa fokus ini kan tentang khusus durian. Jadi harapan jenengan ke depan, khususnya bersama pimpinan cabang gerakan pemuda Ansor Kota Surabaya dan Satuan Koordinasi Banser Kota Surabaya, dalam rangka Harlah ke-87 ini seperti apa harapan jenengan ini? Pertama, Ansor dan Banser harus menjadi semakin kuat. Kalau kemudian Ansor Banser menjadi kuat, mulai dari tingkatan atas sampai tingkatan bawah, maka orang-orang yang selama ini bergantung di balik mencari keamanan di balik Ansor Banser itu menjadi semakin nyaman. Kedua, saya pikir ke depan Gus Durian dan Ansor Banser bisa meningkatkan program-program kerjasamanya dalam tingkatan mulai dari tingkatan struktural sampai pada kultural. Karena basis di Gus Durian ini berbagai latar belakang, maka Gus Durian akan selalu mau menjadi jembatan komunikasi seandainya teman-teman Ansor atau Banser menginginkannya. Intinya bahwa kami akan selalu mendukung dan berada bersama Banser di seluruh Indonesia. Begitu, Mas. Siap. Terima kasih, Mas, atas waktunya. Salam buat sahabat-sahabat jaringan Gus Durian di seluruh Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Oke, Mas.
Ngapunten. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.